Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Jogja. Sobat Ember, bagaimana kabarnya semuanya? Kalau beberapa waktu lalu saya sudah membagikan tips tentang bagaimana cara agar air lele tidak bau tetapi menggunakan aerator. Nah, untuk saat ini sudah hampir 3 minggu air hasil fermentasi yang kemarin saya bagikan itu alhamdulillah tidak bau ya, bahkan ada yang hampir 1 bulan. Nah, hari ini saya akan membagikan bagaimana jika hasil setelah 3 minggu kemudian kita sortir, kita tempatkan pada ember yang baru dengan menggunakan air yang lama. Kita buktikan coba kalau tidak pakai aerator, bertahan berapa lama, kualitas air tersebut, dan bagaimana lele apakah mengambang, upacara, atau bahkan mati. Yuk. Sobat Ember, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, jika beberapa waktu yang lalu saya telah membagikan tips bagaimana air tersebut tidak bau dan bahkan tidak pernah sipon dengan fermentasi yang saya berikan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan buktikan bagaimana air tersebut tanpa menggunakan aerator. Nah, yang pertama kita kuras terlebih dahulu air dari hasil fermentasi yang kemarin kita tebar bibit ukuran 1-2 cm setelah 3 minggu. Tentu saja aerator menyala hanya pada malam hari. Alhamdulillah air tidak bau dan memang tidak pernah saya sipon. Untuk angka kematiannya pun hanya 1 ekor pada waktu tebar bibit 2 harinya. Nah, Sobat Ember, inilah beberapa hasil ember saya yang saya fermentasikan, dan alhamdulillah ini sudah berumur 3 minggu dari hasil tebar bibit 1-2 cm. Kita sortir terlebih dahulu bagaimana hasil perkembangannya. Pastinya Sobat Ember juga mengetahui bahwa sortir itu memang perlu dilakukan. Jika tidak, nah ini ada beberapa contoh dari manfaat sortir. Selain untuk mengetahui ada lele yang tidak sehat, biasanya sortir bermanfaat untuk melihat perkembangan lele. Nah, Sobat Ember bisa lihat untuk lele yang saya tebar selama 3 minggu ke belakang dengan ukuran 1-2 cm berjumlah 60 ekor. Itulah penampakan dari lele yang kira-kira tidak berkembang, Sobat Ember. Kita buktikan dengan menggunakan penggaris. Alhamdulillah ini berukuran 10 cm. Kemudian pembandingnya yang tidak berkembang kira-kira berapa ini ya. Kita lihat ternyata hanya 3 cm. 3 minggu ada yang 10 cm, ada yang 3 cm. Nah, Sobat Ember, setelah saya sortir, ini yang menjadi bahan percobaan saya yaitu 20 ekor yang tidak berkembang. Saya taruh di ember yang nantinya tidak akan saya kasih aerator, baik malam, siang maupun 24 jam.
Nah, yang sisanya 40 ekor akan kami tempatkan di ember yang dikasih aerator pada malam hari saja. Ingat ya sobat ember, ini salam dari ember tanpa sipon, tanpa bau. Ditambah air bersih, kita berikan fermentasi cukup 30 ml untuk beberapa minggu. Proses aerasi atau pemberian aerator langsung kita nyalakan agar fermentasi bercampur dengan air yang baru sebagai media 40 ekor ikan atau lele yang sudah tersortir umur 3 minggu dengan ukuran 10, 11, 12 cm. Pemberian makan untuk 20 ekor tanpa aerator alhamdulillah berjalan cukup baik, tetap lahap, tidak ada kendala suatu apapun. Begitu juga untuk ember yang satunya 40 ekor dengan ukuran 10-12 cm. Ketika malam hari pun tetap lahap tanpa menggunakan aerator. Ini memang sengaja saya coba tanpa menggunakan aerator. Bagaimana hasilnya? Ternyata sangat lahap sekali sobat ember. Sobat ember, ternyata setelah 3 minggu tanpa menggunakan aerator sedikit pun, air berubah menjadi bau, tetapi tetap saja tidak akan saya sipon. Dengan menggunakan aerator, ditunggu 1-2 hari nanti air akan kembali normal. Dan ingat, tanpa ada satu kematian pun, bahkan lele menggantung. Jadi sobat ember, kesimpulannya adalah dengan menggunakan tips ini sangat cocok sekali bagi para sobat ember yang ikuti budik dagmer di pemukiman padat penduduk, atau yang pengen hemat air, atau yang pengen hemat tenaga, tidak pernah sipon, susah untuk buang siponnya. Nah, ini salah satu rumah saya ya sobat ember, tidak punya lahan, lahannya hanya sempit sekali, jadi ketika mau buang air sipon pun juga tidak ada. Nah, untuk itu dari berbagai macam tips ini kita dapat mengambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, sobat ember bisa memilih menghidupkan aerator 24 jam. Yang kedua, yaitu dengan menghidupkan aerator hanya pada malam hari saja. Jadi ketika siang itu aerator dimatikan, tetapi jika malam aerator dihidupkan. Nah, kita tadi sudah mencoba bahwa ketika aerator dihidupkan 24 jam maupun dihidupkan hanya malam hari saja, lele tetap mau nafsu untuk makan. Atau yang lebih hemat lagi, sobat ember bisa memilih cara yang ketiga, yaitu sudah saya buktikan menunggu air tersebut bau, baru dihidupkan aeratornya untuk mencampur amoniak tersebut dengan bakteri pengurai. Nah, itu nanti dihidupkan sampai kurang lebih 1 hari atau 2 hari air menjadi tidak bau. Nah, kemudian kalau airnya habis, sobat ember tinggal menambah air tersebut. Jikalau pengen sortir, air tersebut tidak usah dibuang, ya, cukup dipindah di ember satu ke ember yang lainnya. Sama seperti video yang saya lakukan tadi, ya. Ketika sortir, ketika panen, itu juga bisa. Nanti di video berikutnya, air bekas panen masih bisa digunakan untuk penebaran bibit. Ya, tunggu di video selanjutnya. Baik sobat ember, sampai di sini dulu.
Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, ada masukan kita saling sharing. Tulis di kolom komentar. Tetap semangat. Salam ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.